Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 6 hari bulan Oktober tahun 2023. Dan renungan harian kita ataupun renungan pagi ini kita ambil daripada 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 16. Jadi saudara saya bacakan di sini. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 15. Ya. Bunyinya begini. Jadi apakah Apollos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apollos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, pirak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di dalam petikan ini ada beberapa petikan dasar. Dan dalam petikan dasar itu ada kata kunci. Jadi kita sudah sediakan kata kunci yang harus kita bahas ataupun kita pelajari pada hari ini, yaitu kata kunci yang pertama itu kita boleh lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 7. Ya. Kalau kita nampak di situ dia dikatakan Allah memberi pertumbuhan. Ya. Allah memberi pertumbuhan. Pertumbuhan ini sangat menarik sebenarnya. Sebab di dalam bahasa aslinya itu, bahasa Yunaninya dipanggil auxano. Ya, auxano. Auxano ini membawa maksud menumbuhkan, meluaskan, menambahkan. Jadi artinya dia bukan sekadar pertumbuhan, tetapi boleh jadi meluaskan, ya, dan boleh jadi menambahkan. Jadi hasil usaha kita itu tidak sia-sia, ya. Sebab kita melaksanakan, dan Yahweh itu sendiri
akan menilai. Bolehlah saya katakan sebagai Yahweh itu sendiri menilai pelayanan kita itu. Usaha kita itu suatu pelayanan kepada Yahweh itu sendiri. Ya, itu dalam ayat ke-7. Dalam ayat ke-8 kata kuncinya di situ menerima upah. Ya. Dalam ayat ke-8 di situ dikatakan ada perkataan yang sangat cantik di situ sebagai kata kunci kita, yaitu menerima upah. Oke, menerima upah itu dalam bahasa aslinya itu, saya suka kepada bahasa aslinya bukan karena apa, tapi dia ada makna yang tersembunyi, yang kuat, yang harus kita belajar daripada maksud bahasa aslinya itu. Nah, itulah kekurangan ya, kekurangan di dalam penterjemahan kita sebenarnya. Sebab kita tidak mampu untuk menguraikannya dalam Alkitab itu. Ya, jadi mau tidak mau kita harus, kalau kita membuat kajian semula ataupun kita mau mempelajari semula firman Tuhan itu, kita kena rujuk juga kepada bahasa aslinya. Sebab banyak maksud-maksud yang tersembunyi yang tidak mampu diterjemahkan di situ. Jadi itulah dalam ayat 8 itu dikatakan menerima upah. Dalam bahasa aslinya dipanggil mistos. Ya, mistos. Ya, mistos itu membawa maksud ganjaran ataupun pembalasan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu untuk Yahweh sebagai pelayanan kita kepada Yahweh itu, ya, pekerjaan itu akan mendapat mistos. Mistos atau ganjaran ataupun pembalasan. Nah, jadi itulah ya, kita bekerja di dunia ini kelihatannya seperti tidak ada nilainya. Maksud saya itu kita bekerja untuk Yahweh, untuk kerajaan Yahweh, baik di dunia maupun di surga. Ya, dan Yahweh itu sendiri akan memberikan ganjaran ataupun pembalasannya. Ya, kemudian di dalam ayat ke-14, ayat ke-14 di situ ada kata kunci yang ketiga, yaitu tahan uji. Ya, tahan uji. Ya, tahan uji itu di dalam bahasa aslinya dipanggil meno. Meno itu maksudnya adalah bertahan. Harus teguh. Nah, begitu, teguh, cekal dan kekal. Nah, berpendirian dan tidak goyah. Ya. Jadi itulah. Ya, saya ulang sebab ini sangat menarik ya. Yang meno ini, tahan uji ini. Bertahan, teguh, cekal dan kekal, berpendirian dan tidak goyah. Wah, kalau dia seorang pemimpin seperti itu, bayangkan. Apapun rasuah kah, ataupun budik membudik kah, dia tetap teguh. Seperti itu. Nah, ini terkeluar sedikit lah ya. Tapi itulah sebenarnya maksud meno ataupun tahan uji ya di dalam ayat ke-14 itu. Jadi ketiga ayat kunci ini saya ulang lagi, Allah memberi pertumbuhan, dan yang dalam ayat 7 dan dalam ayat 8 menerima upah ataupun mistos, kemudian tahan uji. Saudara, itulah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam hari-hari yang terakhir ini, zaman-zaman yang terakhir ini, ya, menjelang kedatangan Yesus itu memang kita harus mempunyai 3 prinsip ini, kekuatan ini. Ya, terutama sekali
Itulah itu yang tahan uji itu. Ya. Jadi saudara jangan takut. Ya. Bagi Anda seorang Kristen, jangan takut menghadapi segala-galanya itu. Sebab Yahweh kita itu adalah luar biasa, maha kuasa. Ya, dialah yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi kita bekerja melayani Yahweh itu di dalam kehidupan kita, bukan juga saudaraku, bukan juga untuk melayani begitu saja atau pergi ke gereja. Kalau dulu orang naik boat masuk kampung jalan kaki berhari-hari, tetapi sekarang kita mempunyai eksis yang sangat cantik. Kita ada media sosial, media elektronik, kan seperti sekarang ini. Ya, jadi kita bolehlah berkongsi firman Tuhan itu sebagai satu pelayanan kita. Nah, ini yang saya coba mulakan dalam bulan Oktober 2023 ini. Ya, saudaraku. Jadi kalau kita melakukan itu dan kita didapati mempunyai kekuatan, terutama sekali dalam tahan uji tadi itu, maka Yahweh itu sendiri yang akan memberikan kita ganjaran. Dan mereka yang berada di dalam pelayanan itu akan mendapat ganjarannya lah sesuai dengan pelayanan ataupun usaha yang dia lakukan itu. Bermana ada tingkat-tingkatnya juga di situ. Ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 itu kita boleh dapatlah di situ ya. Boleh nampak. Ya. Jadi itulah rumusan yang kita dapat pada hari ini, berdiri teguh. Berdiri teguh sebagai murid Kristus dan jangan goyah dengan segala ancaman. Jangan goyah dengan segala tipu muslihat. Itu sudah berlalu dan kita adalah murid-murid Kristus. Kristus kita itu sebelum dia naik ke surga telah memberikan amanat ini dan telah mengisytiharkan bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebab itu kita harus menjadi murid Kristus itu, Yesus itu. Dan kita harus membaptis semua bangsa, semua orang dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Membaptis itu bukan sekadar mempercikkan dengan air. Kita harus melihat baptis itu dari sudut yang dalam sekali, yaitu baptizo. Baptizo itu artinya kita diselamkan di dalam air itu. Itu perlembangan. Apa yang jelas itu ialah kita diselamkan di dalam logos itu sendiri. Sehingga kita berada di dalam kuasa logos itu. Undang-undang pribadi kita, undang-undang hidup kita adalah logos itu sendiri. Firman Tuhan itu sendiri. Itulah amalan hidup kita. Banyak cabaran, tapi percayalah. Yahweh adalah kekuatan kita. Dan Yesus adalah kuasa kita. Jadi itu saja saudara-saudariku sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mencurahkan kasih anugerahnya kepada kita. Dalam nama Yesus. Amin.